Kisah ini adalah kisah dari salah satu ulama kalangan Bani Israel yang terkenal dengan kealimannya. Ini terjadi ketika agama Islam belum disiarkan di zaman Bani Israel. Ulama tersebut dikenal tak pernah melakukan dosa sekecil apapun. Banyak dari masyarakat Bani Israel terkagum-kagum akan kealiman ulama ini, sampai-sampai banyak orang mengira sang ulama pasti masuk surga. Bahkan malaikat pun takjub akan kesolehannya. Hidup dari sang ulama hanya sebentar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama ini sembahyang dan menetap di kuilnya, tempat dia menetap dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuil tersebut memiliki 2 lantai, lantai 1 untuk tempat ia tinggal, dan lantai 2 untuk beribadah. Melihat hal ini tentunya setan tak segan untuk selalu menggodanya, sesuai dengan janjinya untuk selalu mengirim manusia. Dalam kisah ini selama 70 tahun, setan tak bosan untuk menggoda sang ulama. Tapi usaha dari setan dan iblis selalu gagal. Namun pada suatu ketika, ada 3 orang pemuda datang berdiskusi dengan sang ulama untuk menitipkan adik perempuan sekandungnya. Mereka percaya penuh akan alim ulama ini dan mempercayainya untuk menjaga sang adik. Di saat ketiganya ikut menangis. Mendengar permintaan dari ketiga pemuda, tentunya sang ulama menolak dengan alasan takut menimbulkan fitnah di masyarakat. Perempuan dan laki-laki yang tak memiliki hubungan tinggal di satu atap bukanlah hal yang lumrah. Tapi saudara ketiga tidak tahu lagi kepada siapa mereka harus menitipkan adik perempuan sekandungnya. Ketiganya mendesak dan memohon kepada sang ulama sekali lagi untuk menjaga sang adik. Karena tahu adiknya akan baik-baik saja jika dititipkan kepada sang ulama. Dengan beberapa desakan tersebut akhirnya sang ulama mau dengan syarat si perempuan tak boleh keluar sama sekali agar tidak timbul fitnah. Mereka pun sepakat dan ketiga pria tersebut memberikan uang untuk biaya makan adiknya dan pamit kepada sang ulama untuk menjalankan tugas mereka. Di hari berikutnya, sang ulama pergi ke pasar dan membeli makanan untuk si perempuan. Sesampainya di kuil, sang ulama mengetuk pintu, menaruh makanan di depan pintu, dan kemudian meninggalkannya. Ia tidak menunggu si perempuan untuk membuka pintu dan tidak mau membuat kontak dengan si perempuan karena khawatir akan terjerat nafsu. Hal tersebut terjadi begitu lama, namun ketiga saudara dari si perempuan tak datang. Di sini syaitan pun mempunyai ide dan memberikan bisikan-bisikan kepada sang ulama. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dari sang ulama. Ia takut si perempuan merasa kesepian di kamar karena tidak pernah bertemu siapapun, bahkan tidak pernah keluar dari ruangannya. Suatu ketika sang ulama pun mencoba untuk memberikan salam kepada si perempuan. Ia menunggu sampai si perempuan membukakan pintu dan mengambil makanannya. Setelah si perempuan membuka pintu, ia pun melihat rupa sang gadis yang nampak terlihat baik-baik saja. Sang ulama kemudian pergi meninggalkannya. Di sini setan ternyata sudah mencapai tahap demi tahap untuk memutar si setan. Keesokan harinya, lagi-lagi setan berbisik kepada sang ulama, kamu hanya melihatnya saja, bertanyalah pada si gadis siapa tahu dia membutuhkan sesuatu dan malu untuk mengungkapkanmu. Dan keesokan harinya, sang ulama kembali mengantarkan makanan, tapi berbeda dengan hari sebelumnya. Kali ini sang ulama berani untuk melanjutkan pembicaraan dengan si perempuan. Sang ulama pun mulai bertanya beberapa hal pada si perempuan hingga seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya menjadi semakin dekat. Hingga pada suatu hari terjadilah perzinahan keduanya, bahkan perzinahan ini terjadi setiap hari setiap sang alim mengantarkan makanan untuk si perempuan. Kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini, supaya kita jangan gampang nuruti hawa nafsu kita, apalagi nafsu kita benar-benar mengajak kepada jalan yang dilarang di dalam agama Islam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikuatkan iman kita, dijauhkan dari segala hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Walau alam bisawab.